Jarak 20 meter saya ngelihat, wah ada petinya Bang Nardi. Ada di situ? Ada. Di mananya? Di bawah pohon besar Bang Nardi. Di bawah pohon besar, tapi samar-samar saya lihat itu ada salah satu makhluk, ya namanya jin itu abstrak ya. Itu putih semua. Terus saya juga ada di situ, ngobrol lah di situ. Barulah terbuka Bang Nardi semuanya. Kenapa? Kejanggalan-kejanggalan itu ada di dalam perjalanan. Dan ternyata bapaknya almarhum ini yang pengusaha bakso dan mie ayam ini melakukan perjanjian dengan jin di Gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin serak. Oke nih sob, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia memandikan jenazah yang katanya terkena tumbal dari pesugihan bapaknya. Di suatu daerah di ibu kota, Om Chandra, seorang pemandi jenazah sekaligus supir ambulan yang sedang melaksanakan tugasnya mengantar jenazah ke daerah Wonogiri. Awalnya perjalanan malam yang dilalui Om Chandra dan rekannya terlihat biasa saja, seperti pengantaran lainnya. Namun suatu saat di tengah hutan, rekannya mulai mengantuk sampai ambulan yang mereka kendarai terjun bebas dari jalan. Lalu, bagaimana nasib Om Chandra dan rekan kerjanya? Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada jenazah yang diantar? Penasaran dengan siapa narasumbernya? Langsung aja kita sapa. Selamat malam, Om Chandra. Malam Bang Nardi. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Om, saya mau banyak-banyak terima kasih nih Om. Sama Om Chandra udah mau hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya di obrolan tengah malam ini. Sama-sama. Om, emang bener itu? Iya. Itu tahun 99 ya. Kok bisa-bisanya Om diklaim bahwa almarhum ini terkena tumbal dari pesugihan bapaknya ini yang melakukan perjanjian sama jin ini di Gunung Lawu? Iya. Jadi memang pada waktu itu kan saya tidak berpikir ke arah situ juga Bang Nardi. Dan ternyata terbongkarnya ketika sudah sampai di rumah duka yang di daerah Wonogiri. Iya. Nah, itu baru dijelaskan bahwa jin ini melanggar perjanjian, meminta tumbal. Awalnya dia nggak minta tumbal. Oke. Mungkin karena jin ini suka sama anak. Iya, jin itu suka dengan anak nih, demen nih sama anaknya nih. Makanya kan beberapa kejadian itu ketika lagi pengantaran jenazah ke kediaman rumah perkampungan ya nih, halaman kampungnya, itu kan ada beberapa kejadian. Ada insiden juga. Yang bukan menimpa Om Chandra, tapi menimpa dari si almarhum ini. Almarhum juga. Masih udah meninggal kok. Masih tega loh, jin itu masih ingin merebut gitu. Ya itulah jin Bang Nardi. Oke. Nah, nggak sampai di situ aja, ternyata ketika Om Chandra ini sudah sampai kediaman dari kampung almarhum ini, itu ada ritual tersendiri juga ya? Iya. Mobil ambulan dimandiin. Oh iya, langsung dicuci. Datang itu kami turun, itu serempak. Warga itu langsung nyuci ambulan saya sampai bersih. Mobil-mobil yang lain? Mobil dari pihak keluarganya? Enggak. Hanya ambulan. Kok bisa ya? Iya. Oke, mungkin ditahan dulu nih Om untuk ceritanya. Siap. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya Om Chandra seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa di-subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian juga nih, jangan lupa yang punya cerita horor dan ingin membagikan sebuah pengalaman kalian di obrolan tengah malam ini, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Om Chandra, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam, kita mulai.
cerita ini, kisah ini bukan cerita ya, kisah pengalaman ini saya pikir untuk edukasi kita, Bang Nardi. Oke. Iya, supaya kita jangan berani masuk ke ranah itu. Gitu. Awalnya begini, ketika itu saya masih agak muda ya, masih di salah satu badan milik Pemda DKI. Tugas saya memandikan. Oke. Dapat tuh telepon dari kisaran daerah Jakarta Barat. Jan, memandikan. Cuman yang meninggal bocah nih. Saran umur 4 tahun, 5 tahun lah Bang Nardi. Masih kecil ya? Masih kecil. Nah, ketika itu berangkatlah. Kita prepare dulu kan. Packing dulu, perlengkapan jenazah dan pakai peti. Ternyata dia mau dibawa ke Wonogiri. Daerah kalau Gajah Mungkur tuh lurus, kita ke kanan tuh Bang Nardi. Oke. Nah, sampailah kita di rumah duka. Pas saya lihat, wah, ternyata salah satu pengusaha mie ayam dan bakso. Memang ramai tuh di situ tuh. Udahlah, saya mandikan, saya kafankan. Kan memang SOP-nya, prosedurnya ketika jenazah dibawa keluar kota oleh ambulan, harus dipakai peti. Jadi beda peti dewasa dengan peti anak-anak, beda Bang Nardi. Peti dewasa kan ukurannya panjangnya itu 2,10 meter. Kalau ini ya bangsa kecil lah, segini nih. Segini nih petinya ya. Nah, setelah selesai memandikan, SOP-nya saya pulang kan, nggak ikut memakamkan ke daerah. Dan ternyata atas permintaan keluarga saya ikut. Karena di sana mau dibuka pocongnya, keluarga di sana mau lihat neneknya, kakeknya. Udah, saya lapor sama kantor bahwa saya ikut dan itu diizinkan, diperbolehkan. Saya itu berangkat agak sore Bang Nardi. Sore lah, habis maghrib itu. Nah, berangkat kami. Berangkat terus, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada ganjelan apa-apa. Dulu kan, ya tahun inilah, di bawah tahun 2000 gitu, tahun 99 kalau nggak salah. Itu kan belum ada tol langsung ke Jawa Tengah, Bang. Itu kita keluar Cikampek belok kiri ya lewat apa? Indramayu, Subang, Indramayu, terus Brebes, Tegal, itu lewat situ, lewat Pantura lah. Terus, nah, waktu itu masuk di salah satu daerah, itu udah agak malam tuh Bang Nardi, jam 10-an, jam 10, jam 11 lah. Nah, supir saya namanya Rino, yang saya sebut sering panggilannya tuh Joni. Gitu kan. Jon, ngantuk nggak? Wah, kagak. Santai. Yang ikut juga itu ada keluarga tuh di belakangnya, mobil keluarga yang ngiring. Supir, saya, terus sama keluarga ikut di depan. Di belakang 4 orang. Di belakang ambulan. Terus yang ikut mobil keluarga, kisaran 5 lah, mobil pribadi. Itu kita iring-iringan terus. Nah, dilalah di salah satu daerah, jalannya agak belok gitu Bang Nardi. Jalan agak belok. Nah, Joni nih hilang kesadaran. Ternyata dia tidur sekejap, gimana sih? Pas lagi bawa mobil tidur sekejap, harusnya dia belok, terjun Bang Nardi ke sawah. Jadi ini kan jalanan, ini sawah nih. Jadi ini nyusruk nih. Terobos ya? Iya, harusnya dia belok, dia lurus jadi apa, nyusruk begitu. Jadi ban belakangnya terangkat. Saya kejedot. Saya nggak pakai safety belt, karena yang safety belt kan cuman supir sama yang Di pinggir. pinggir. Saya di tengah enggak, saya agak kejedot. Tuh, gitu. Wah, sempat heboh kan di situ. Astagfirullahaladzim, ngantuk gua kan. Waduh, gimana nih? Terus saya ingat kan di belakang keluarga takut apa ada luka apa itu tuh, lampu ambulan belum dinyalain Bang Nardi. Tuh, keluarga juga pada berhenti ya, mobil pribadi. Pas itu
Saya teriak, kan LR300 ada apa jendelanya kan ya. Saya buka. Yang di belakang nggak apa-apa, nggak Pak, aman katanya. Oh ya udah gitu. Nah setelah itu banyak warga juga yang di situ ngelihat dan bantuin untuk angkat ambulan lagi. Ya keluarga juga pada bantuin kan. Setelah terangkat ambulan, dinyalain lampu Bang Nardi. Dan ternyata jenazah yang saya bawa yang usia 5 tahun itu hilang Bang Nardi. Hilang. Peti-petinya hilang. Hilang. Padahal pas dicek itu kaca mobil ambulan tuh cuman retak doang Bang Nardi. Cuman retak dikit. Itu heboh tuh keluarga tuh. Dia bilang kemana gitu. Udahlah, saya juga kan bingung. Apalagi kami kan yang bertanggung jawab kan. Joni atau Rino saya gitu kan. Untuk membawa almarhum ini sampai ke tujuan, ke rumahnya untuk dimakamkan. Waduh, udah heboh lah di situ. Saya juga pucat. Nah, pandangan saya nggak lepas dari, jadi ini sawah, ini ada hutan Bang Nardi. Itu ke situ terus, pikiran saya ke situ terus. Udah sempet nyari di sawah-sawah itu, keluarga juga ikut nyari. Nah, setelah itu saya bilang, apa mungkin di seberang sawah? Kata banyak orang keluarga bilang, wah nggak mungkin sampai mental jauh gitu. Dan anehnya, kaca itu nggak kebuka ambulannya. Oh iya. Setelah saya bilang gini, untuk memberanikan diri sama warga situ juga, ada nggak yang mau antar saya ke seberang sawah itu, ada hutan, semacam hutan gitu kan, kebun. Oh enggak Pak, di situ mah kami nggak mau antar. Loh kenapa? Pokoknya ada ceritanya. Ternyata dulu adalah pembuangan mayat, pembantaian Partai Komunis Indonesia dulu. Mayatnya banyak dibuang di situ katanya. Jadi mereka pada serem tuh. Itu ya sawah, seberang sawah lah. Jarak berapa meter gitu. Luas juga Bang Nardi, jauh. 100-an lah. Udah diskusi, udah panik semua karena jenazah hilang, keluarga juga. Ya saya memberanikan diri. Dan ternyata ada salah satu warga yang mau mengantarkan ke situ. Jadi saya bertiga, Joni ayo. Wah, tapi gue jangan naik ke hutannya ya, gue di pinggir sawah aja. Yaudah, itu yang penting kita cari. Tapi sepanjang jalan kita senter-senter juga. Gitu kemana? Ya, apa kemungkinan ada gitu, nggak sampai ke hutan itu. Saya cari itu sendiri. Jadi supir nih Joni sama warga itu nunggu di pas perbatasan antara hutan, kebun gitu, dan sawah Bang Nardi. Jarak 20 meter saya ngelihat, wah ada petinya Bang Nardi. Ada di situ? Ada. Di mananya? Di bawah pohon besar Bang Nardi. Di bawah pohon besar, tapi samar-samar saya lihat itu ada salah satu makhluk, ya namanya jin itu abstrak ya. Itu putih semua. Jadi semacam kayak asap. Mungkin itu bukan bentuk asli jin ya. Sebab bentuk asli jin juga kan nggak bisa kita lihat kayak gimana kan. Itu udah kodratullah gitu. Itu kayak bentuk asap, tapi ada matanya dia merah, tapi nggak nyala merah gitu. Itu asli. Kena mental saya di situ. Karena saya masih muda, pengalaman mau bersinggungan langsung dengan makhluk yang di luar saya kan. Tapi balik lagi, saya rasa tanggung jawab saya untuk mengantarkan almarhum ini ke daerahnya untuk dimakamkan. Itu lebih besar daripada ketakutan saya. Sambil saya setengah lari, itu jarak 20 meter, itu saya ambil begini nih. Aduh merinding. Ini kayak diginiin saya nih, perasaan saya gini, udah saya ambil, saya bawa ke sini sambil lari, saya teriak, Joni ini ada nih gitu. Ya udah bawa ke sini kata dia. Gue bilang, ya dalam hati saya, ya bantuin dong, berat juga Bang Nardi biar 5 tahun sendiri begini. Iya, peti soalnya. Peti. Nah, itu dia nggak berani naik. Masuk tas ini, pas sampai ini bukan samper gua. Emang lu kenapa? Ntar gue cerita. Saya kasih ini udah gantian. Dibawa lagi. Nah, keluarga sempatnya kok jauh juga mentalnya ya. Nah, di situ juga saya dapat pelajaran tuh.
nanti ada dijelaskan juga oleh sesepuh kampung situ juga, kampung yang rumah duka almarhum. Akhirnya tanpa banyak basa-basi, karena kita mengejar waktu, kita mengucapkan terima kasih sama warga Akamsi yang membantu evakuasi mobil dan mencarikan jenazah. Kita terima kasih, kita jalan lagi. Udah jalan ya sempat istirahat juga kan, karena jalan sedikit, sempat istirahat di pom bensin karena si supir nih ngantuk. Saya sendiri belum berani bawa ambulan pada waktu itu kan. Bukan serem, bukan apa, emang mental kalau untuk bawa mobil beda. Nah, setelah istirahat kita jalan lagi Bang Nardi. Terus pas mau masuk salah satu daerah, harusnya kami ke kiri gitu. Ternyata di kiri ini ada perbaikan jalan, jadi ditutup Bang Nardi. Terus Joni bilang, gue pernah nih, Chan, lewat lurus. Kayaknya, jadi jalannya tembus nanti begini nih, Bang Nardi. Nah, setelah itu, terus kita jalan, sama warga juga, sama keluarga ngikutin juga. Rame lah kita konvoy itu. Setelah itu, kayak muter-muter Bang Nardi. Kok di sini lagi. Lurus jalan, tiba-tiba ada motor di depan, klakson sama tin gitu. Kita sambil jalan. Motor ini Bang Nardi tadinya diam, itu tancap gas. Kita kejar lagi, niatnya cuma mau nanya kalau mau ke jalan utama kemana, karena jalan utama itu yang sebelum itu kan ada perbaikan, kita mau muter. Tuh main kejar-kejaran kita lama tuh. Pas di perempatan dia berhenti, dia agak ngos-ngosan. Gitu. Diberhentiin, ditanya, "Bapak kenapa lari?" "Saya takut, Pak. Kalau mau ambulan." "Enggak, Pak, saya cuma mau nanya, jalan mau jalan utama." Dijelasin kan, karena di sana ada perbaikan. Ini kemana? Baru dikasih petunjuk sama dia, ketemu Bang Nardi jalannya. Dan situ juga sempat keliling-keliling di situ, karena kita sebelum pas istirahat itu kita beli sate tuh Bang Nardi. Beli sate, nggak habis taruh tuh. Nah sempat kita buang tuh satenya, wah keliling mulu nih. Ternyata makhluk itu kan seneng sama yang Bu Amis tuh. Itu kita buang tuh Bang Nardi tuh. Kita buang, baru tuh ketemu pemotor itu. Tadinya sepi itu jalanan. Udah ketemu jalur itu, jalan lagi. Setelah jalan, pas kira-kira 40 menit lah, kata Rino, "Chan, kayaknya ambulan agak berat nih." "Mas, ada Joni?" "Iya. Ini kan gue yang ngerasain, gue yang ngejejak gas." Saya bilang, "Penumpang biasa, masih 4. Mas, ini keluarga denger. Pak, saya kayaknya ada ngerasain sesuatu di atas." "Coba lihat, Chan." Ada kan agak ngegeser kan gitu. Terus saya lihat ke atas lagi kan gitu. Jadi saya mobil jalan pelan, saya nongol tuh kepala saya di jendela. Di jendela karena saya tukar posisi, saya lihat ke belakang, ya memang ada bentuk ya kayak asap putih itu lagi. Kayak lagi duduk gitu di ambulan. Katanya, "Joni, ada gini-gini. Siram, Chan, siram," gitu. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim tuh, saya siram tuh. Dia jadi nggak langsung blek, nggak hilang, nggak. Gini tuh. Jadi naik pelan-pelan ya. Begini nih. Jadi mobil keluarga tuh di kolongnya dia tuh yang ngikut. Saya bilang, terus jalan, sampailah Bang Nardi. Itu malam kita sampai tuh. Lewat tengah malam mungkin. Saya lupa jamnya udah lama. Pas baru sampai, jenazah datang, keluarga keluar. Itu serempak Bang Nardi. Warga di situ ada beberapa orang langsung cuci ambulan, Bang. Saya bingung kan. Langsung dicuci Joni. Saya kagum gitu kan. Wah, ini warga di sini hebat nih, saya bilang.
servisnya gitu. Ambulan datang langsung dicuci sampai bersih. Dan saya tanya, memang adatnya di sini apa kalau ada ambulan harus langsung dicuci kalau sampai? Terus dia bilang begini, enggak Pak, ini adalah titah. Kalau dibilang bukan dukun ya, orang bisa lah di situ, orang pinter, kuncen mungkin ya. Oh itu, oh gitu ya Pak. Emang kenapa sih Pak? Waduh saya nggak tahu, ngobrol aja nanti sama orang yang bisanya itu, sama Ki apa tuh lupa saya. Nah setelah itu kalau orang sana kan nggak nunggu pagi lagi Bang Nardi, jadi langsung dimakamkan malam itu. Nah setelah dimakamkan malam itu dipanggillah Bapak almarhum ini oleh yang sesepuh, saya sebut sesepuh ya, bukan kuncen ya, orang pintar di sesepuh daerah setempat dipanggil, terus saya juga ada di situ. Nah, ngobrol lah di situ, barulah terbuka Bang Nardi semuanya. Kenapa kejanggalan-kejanggalan itu ada di dalam perjalanan. Dan ternyata bapaknya almarhum ini yang pengusaha bakso dan mie ayam ini melakukan perjanjian dengan jin di Gunung Lawu. Setelah itu dia bilang, enggak kok, dia berargumen, kata bapaknya, ini awalnya nggak tumbal, katanya. Memang awalnya nggak tumbal, kata sesepuh itu. Tapi jin ini seneng sama anak yang meninggal ini nih. Memang anaknya ganteng Bang Nardi, putih, cowok, bersih, cowok. Ganteng, putih, bersih. Ya kan saya nggak mandiin cewek Bang. Nah, bisa nggak dinetralisir? Terus kata sesepuh itu, wah saya nggak sanggup untuk menetralisir. Dia takut nih. Dia punya anak 3, 2 cowok, 1 cewek. Yang bungsu nih cewek. Nah dia takut seperti kakaknya nih yang meninggal kan. Ininya dia emang berdekatan kan, anaknya masih muda, takutnya begitu. Ya setelah saya tanya sama sesepuh, kenapa mobil ambulan saya dibersihkan langsung dicuci? Itu masih ngikut makhluk itu yang mengadakan perjanjian dengan bapaknya almarhum. Oh baru ngerti saya di situ. Saya pikir kan, wah memang adatnya di sini nih. Sampai langsung dicuci, servis warga situ lah. Ya saya di situ sampai pagi lah. Baru saya pulang. Nah pulang saya sampai rumah, sampai kantor tuh saya cerita kayak gitu. Oh yang bener loh, iya. Nah karena tahu saya yang memandikan tuh bapaknya itu kan megang nomor telepon kantor. Udahlah, selang 3 hari saya sampai kantor, rumah kerja kayak biasa. Telepon bapaknya, bisa bicara dengan Pak Chandra, katanya waktu itu memandikan saya dipanggil. Chan ada telepon nih. Saya bilang, ini siapa? Ingat nggak yang beberapa hari lalu ke Wonogiri katanya, ngantar jenazah anak saya. Oh, ingat, saya bilang. Bisa nggak ke tempat saya? Oh bisa. Udahlah, datang saya ke situ ke tempatnya. Dan ternyata dia mau diskusi masalah ini Bang Nardi. Bagaimana menghilangkan perjanjian antara dia dan jin. Saya bilang, waduh, ilmu saya masih cetek Pak, masih muda. Saya nggak begitu paham. Ditanya lagi, Pak Chandra punya guru nggak? Gua punya, saya bilang. Tapi bukan guru spiritual, tapi ini guru ngaji, saya bilang. Bisa nggak minta tolong kali aja? Bisa. Akhirnya saya ke salah satu guru saya, mengguru saya ada beberapa. Salah satu guru ngaji saya konsultasi sama dia, saya ajaklah ke situ Bang Nardi. Itu dikasihlah zikiran, amalan untuk menetralisir perjanjian antara bapaknya almarhum dan jin ini. Dan ternyata itu memang berat, Bang. Jadi kalau jinnya di gunung tuh kata guru saya,
kalau jinnya dari gunung tuh lebih kuat daripada laut katanya. Karena gunung tuh kastanya tinggi. Saya bilang, oh ada kastanya jin? Wah ada. Ilmunya juga bertingkat-tingkat, kata guru saya. Oh, akhirnya kurang lebih 3 bulan Bang Nardi. Dan guru saya cerita, itu bentuknya kayak gimana? Ya, pokoknya serem lah. Pokoknya serem. Lalu gimana? Kata guru saya, akhirnya mau nggak mau, jadi pembuangan jin itu di laut kan ya. Kata guru saya ya, akhirnya dibuanglah ke laut jin itu. Karena masih mau meneruskan perjanjian dengan manusia ini nih. Dengan bapaknya almarhum, dan bapaknya almarhum udah nggak mau. Dengan pertama kan, kata guru saya, kita dengan lembut. Mereka juga kan makhluk Tuhan. Punya pikiran, punya akal, dan punya hati. Dan ternyata hatinya tertutup, ya udah. Terpaksalah gitu. Memang salah satu guru saya ini luar biasa gitu, dan saya juga belajar agama dan spiritual oleh dia tuh. Nah, setelah itu alhamdulillah Bang Nardi. Itu tadinya kan dia memang rame Bang. Itu yang makan rame. Itu kalau apalagi dia buka jam 10 ya. Itu sore udah habis. Itu pas makan siang itu benar-benar ngantri lah yang makan. Dan selepas itu, alhamdulillahnya tambah rame Bang Nardi. Jadi bukannya ditinggal oleh jin, makin sepi. Ini makin rame. Dan memang masakannya enak. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya kalau makan situ sendiri gratis tuh Bang. Di Wonogiri Om? Iya. Dia kampungnya di Wonogiri. Saya ingat lurus Gajah Mungkur, saya ke kanan. Tapi kalau untuk bakso Wonogiri ya, bakso atau mie ayam ya, emang terkenal dengan keenakan ya sih. Maksudnya emang bener-bener enak sih. Enak gitu. Dan dapat pengakuan dari bapaknya bahwa dia memakai itu atas anjuran kawannya. Jadi pas mau usaha nih, gitu, dia nggak pede dengan masakannya gitu. Oh, makanya dia memakai tameng lah. Memakai penglaris. Iya, penglaris. Mengadakan persekutuan dengan jin. Sebab itu kan dilarang dalam Al-Quran juga di surat Ad-Jin. Jin sendiri dibilang jangan bekerja sama dengan kaumku, kata jin sendiri. Dan ini malah kerja sama. Dan ketika sudah bekerja sama, tentu jin ini kan nggak bodoh, bisa mengkhianati kita Bang Nardi. Ya kan? Namanya juga jin ya kan. Oh iya. Oke, nah Om, tentang permasalahan dari si almarhum ini. Ini kan berarti si almarhum ini awal itu berada di Jakarta atau di mana? Di Jakarta. Jakarta di mana? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, ini kan meninggal. Om Chandra ini kan posisi lagi nggak ada di tempat ya, maksudnya dapat callingan ya? Ya, dapat telepon di kantor. Telepon ya, dari kantor ya. Tahu nggak sih Om, si anak ini tuh meninggal itu emang karena tabrak atau mendadak meninggal aja Pak? Dari dilihat dari kondisi jenazahnya, saya bisa menebak sakitnya apa, itu adalah DBD. Oke. DBD. DBD. Tapi jasadnya ini ketika saya dapat informasi dari sesepuh kampung itu, jasadnya mau dibawa sama jin itu. Oke, dijadiin tumbal. Kemungkinan si bapaknya ini. Kemungkinan. Tapi kalau DBD ini berarti udah diklaim dari si pihak rumah sakit. Sudah kan SOP-nya gini, sebelum saya memandikan harus ada tenaga medis yang memeriksa penyebab kematian. Gitu. Kalau misalkan belum diperiksa oleh petugas medis penyebab kematiannya, saya nggak berani memandikan Bang Nardi pada waktu itu. Oke. Karena takutnya ada satu indikasi pembunuhan. Dan itu kalau saya mandiin kubur ya saya juga kena. Nah, berarti dari pihak keluarganya ini di Jakarta ada? Ada, sampai sekarang alhamdulillah nambah rame. Masih usaha itu masih. Dan anaknya sekarang udah gede-gede lah. Dan usahanya pun di Jakarta? Usahanya di Jakarta. Jakarta Barat? Jakarta Barat. Dan bakso, mie ayam, dan ramai Bang Nardi. Wonogiri ya? Wonogiri. Memang saya gini, untuk bakso dan bakmi Wonogiri nggak pakai pengasihan, nggak pakai penglaris, juga memang udah enak. Karena udah terkenal. Cuman
kadang penjual ini nggak pede sehingga biar tambah rame nih gitu, dia membuat perjanjian dengan jin. Iya nih, kan bapak dari si almarhum anak ini kan melawan suatu hal yang tidak dianjurkan lah ya. Iya. Melawan seperti itu ya, dengan penglaris segala macem untuk usahanya, itu kan emang nggak dianjurkan gitu kan. Iya. Nah, dia sadar nggak sih? Maksudnya sadar ini dalam arti nanti tuh bakal ada efek ke keluarganya. Nggak sadar awalnya. Dia bilang awalnya perjanjian dengan kuncen di Gunung Lawu tersebut, perantara dia dengan jinnya itu nggak ada tumbal, Bang Nardi. Maksudnya nggak bakal ada ngefek ke keluarganya? Nggak sih? ada. Ternyata jin ini maksudnya melanggahi perjanjian. Nah, dia mau nih anak ini. Memang anaknya tuh ganteng, kalau anak kecil yang dipanggil sama Allah buru-buru ganteng-ganteng, Bang Nardi. Makanya saya sering nggak tega gitu kalau mandiin anak kecil, ganteng banget nih anak kecil, ahli surga saya bilang. Iya, tapi kan ya awalnya kan terindikasi ya karena DBD ya. DBD. Maksudnya bukan tumbal dan segala macam. Bukan. Tapi dari sesepuh bilangnya tumbal ya karena si jin ini suka sama anaknya. Suka sama anak. Tapi si istrinya Om, Iya. maksudnya ibu dari si almarhum anak ini, tahu nggak sih? Tahu. Responnya gimana tuh? Ya sama bapaknya, ketika tahu jin itu melanggar perjanjian, dia ketakutan juga. Takut efeknya ke anak duanya lagi nih. Oke, anak yang selanjutnya ya. Iya, makanya atas desakan istrinya juga bahwa udah lepas perjanjian itu. Dan saya tekankan lagi kepada para penonton, jangan membuat perjanjian dengan jin, karena membatalkan perjanjian dengan jin itu sangat susah, Bang Nardi. Sangat berisiko juga. Iya. Memang saya bilang kan di awal cerita, ini adalah pengalaman saya untuk pembelajaran ketika orang itu memulai suatu usaha. Iya. Yang murni-murni aja lah. Bener. Intinya sih Bismillah ya Om. Bismillah, benar. Nah Om, mau nanya perihal tentang mobil nih Om, yang dibawa ke Wonogiri. Iya. Itu kan sempat mengalami crash nih. Iya. Kejadian bisa dibilang masuk jurang atau masuk ke sawah ya. Sawah, ya. Ya, masuk sawah di daerah mana tadi Om? Ya, di Daerah Jawa Tengah lah ya, Kabupaten masih. K lah. Iya, masih di daerah Jawa Tengah lah intinya. Nah, ini kan awalnya si sopir ini nggak sadar kalau itu ada tikungan. Nggak sadar. Ya karena dia tertidur. Ya hilang langsung plus Oke. gitu. Nah, ini sebenarnya gimana ya? Nggak masuk akal sih Om. Maksudnya ketika mobil itu nyebur ke sawah, tiba-tiba peti jenazah ini hilang. Nah, Harusnya kalau misalnya tiba-tiba nyusruk, duk, peti ikut juga kan? Om Chandra bakal kena. Iya. Yang ada di depan. Jadi gini nih, posisi L300 itu ada sekat pemisah. Jendela di belakang tuh kecil. Gitu untuk melihat ke belakang. Penjelasan dari dari sesepuh yang menangani kami di Wonogiri, ketika jin itu masuk ke ambulan dan memegang peti ambulan itu dan peti jenazah itu dan petinya sudah masuk ke alam jin. Jadi dia bisa tembus, cuma retak dikit. Kayak teleport. Iya. Tiba-tiba menghilang. Iya. Dan berada di tengah hutan ya. Di tengah hutan, Bang Nardi. Sama seperti kasus saya ketika memandikan jenazah di kamar jenazah, tahu-tahu ada ibu-ibu yang tertidur di situ. Sedangkan itu dikunci. Ternyata, dan dia penjelasannya masuk dulu ke alam jin, baru bisa nembus. Ke tempat situ? Iya. Ada ya begitu ya? Ada. Contoh gini lah. Orang stres nih, orang gila. Dia ngobrol sendiri. Kita lihat nggak dia ngobrol sendiri? Lihat. Pasti kita lihat ngobrol sendiri ya. Kita bilang dia apa? Gila. Padahal dia ngobrol sama jin, Bang Nardi. Jadi dimensinya ke bawah. Nah kalau jasadnya ke bawah semua ke dimensi jin, itu udah gimana ya? Ya bisa tembus. Oke, ini pengertian ya, secara logika ya. Iya. Oh gitu. Kalau misalnya orang gila kan, sebenarnya orang gila itu bisa dibilang memiliki memori yang
lebih lah. Iya. Itu. Ya, kenapa bisa dibilang orang gila? Karena setahu saya nih Om ya, setahu saya ini bukan sotoy atau gimana, ini kan setahu saya ya orang gila itu karena selalu memikirkan apa yang dia pikirkan. Iya. Jadi kayak ke bawah segala macem, dia bingung untuk meluapkannya, makanya dia bisa ngomong sendiri. Iya. Itu dari saya, kalau misalnya salah ya mohon maaf. Enggak, itu ada benarnya Bang Nardi. Karena kebanyakan orang stres atau orang gila itu pemikiran otaknya nggak nampung untuk memikirkan suatu masalah. Jadi numpuk. Oh, numpuk ngeblank. Iya. Dan jin tahu posisi itu, Dimanfaatin lah sama dimanfaatkan jin. Dibawalah. Itu benar sekali pendapat Bang Nardi. Oke. Nah, ketika Om Chandra ini menelusuri tempat itu yang konon katanya itu tempat pembuangan mayat dari PKI. Iya. Ya kan? Nah, kondisi peti nih Om. Jadi pertanyaan nih ya, ketika jangan kan peti, apa ya, benda aja kalau misalnya jatuh kan pasti ada lecet lah, segala macem. Nah, itu kondisi gimana? Mulus Bang. Mulus Bang. Bener-bener kayak ditaruh pelan-pelan. Iya, benar-benar kayak ditaro. Jadi saya bilang, saya ngelihat sosok putih, saya bilang kayak asap, putih semua, cuman mata agak merah. Dia begini, pas saya ambil juga perasaan saya kan langsung ber gitu. Sekuat-kuatnya saya gitu untuk menahan itu. Ketika jin itu ilmunya agak tinggi, itu keserap energi tubuh saya sehingga saya merinding. Makanya orang merinding itu ketika berada di suatu tempat angker, ketika dia merinding itu ada, berarti dia udah kalah energi tubuhnya dengan jin. Jadi saya merinding tuh, saya ambil langsung kan gitu. Itu lari Bang Nardi. Beratnya berapa kilo itu Om? Wah berat Bang. Kalau udah gitu nggak mikir berat Bang. Kuat aja Om Chandra ya? Iyalah. Tapi pas pas mau angkat lagi gitu sengaja, ya berat Bang. Kalau gitu kan karena lagi keadaan kalut. Iya, karena dari keadaan ketakutan ya. Kalau Iya. keadaan ketakutan sih emang rata-rata orang bisa apa aja sih ngelakuin sih ya. Kayak kita dikejar anjing kan. Iya, misalnya dikejar anjing di atas gedung ya. Iya. Kita harus ngelompat di gedung nih. Iya. Sampai kan? Pasti bisa kalau misalnya apa ya? Ya benar-benar saking rasa ketakutannya. Ya makanya pengalaman saya sampai sekarang, pengalaman ini saya jadikan pelajaran saya. Oke, ini di tahun 2000 ke bawah. Ya tahun 99. Tahun 99. Nah, yang jadi permasalahan ini Om, mobilnya nggak kenapa-napa. Kalau mobil jatuh gitu ya lecet-lecet bemper nih. Tapi mesin nggak kenapa-napa, bisa jalan lagi Bang Nardi. Kaca nggak pecah. Kaca nggak, kaca depan nggak, cuman kaca belakang aja garis gitu pecah dikit, Retak gitu, cuma gitu. retak gitu aja, retak dikit gitu. Maksudnya ketika nyusruknya itu dalam nggak sih? Dalam atau enggak? Ada segini lah, nggak dalam banget kan, antara jalan sama Berarti sawah. nungging begini. Nungging, iya. Dan untungnya ada warga setempat, alhamdulillah, makanya pas mau jalan mau ngucapin terima kasih banyak. Gitu, Udah itulah. ngebantu ngangkatin mobil. Iya, Pakai itu. apa Om? Pakai tangan atau pakai alat? Pakai ada tambang kan, gitu mereka. Ditarik sama mobil lagi ada atau? mobil warga kan ada itu, mereka bantu sampai ada balok tuh, balok diangkat gitu ban depannya. Oke. Tapi yang susah karena chassisnya ini nyangkut nih di galengan nih. Oh, ketika pas mau ngangkatnya itu. Jadi kan diangkat gitu lagi. Ya sempat lama sih. Tapi Oke. alhamdulillah teratasi sih. Iya, dan alhamdulillah almarhum ini sudah bisa dikuburkan ya. Bisa Itu di kampung halaman ya Om? di Wonogiri. Wah, tapi kacau sih, maksudnya kalau orang tua itu memiliki perjanjian seperti itu, apalagi sampai menumbalkan anaknya. Iya. Itu kan apa ya, bisa dibilang nggak manusiawi lah. Benar. Dan dia pikir juga, oh ini nggak ada tumbal, ini aman nih. Iya, awalnya. Awalnya. Iya. Makanya kan jangan bersekutu dengan jin. Jin itu bisa mengingkari janjinya. Iya, iya. Apalagi jin-jin kafir kayak gitu. Wah, Wah, itu parah. Tapi jin sama manusia itu jahatan mana sih Om? kejahatan manusia sih. Daripada jin ya? Oh iya. Salah satunya apa tuh Om? Jin nggak bisa mutilasi manusia, manusia bisa mutilasi manusia juga. Iya benar juga. Sampai pahanya tuh ada tuh yang mutilasi Sri Iya ya. di Tangerang. Heeh. Ternyata itu tetangganya Bang Jeki, Bang Nardi. Iya, tetangganya Bang Jeki
Kan dia Berarti lihat orang Dadap ya, orang Kota Bumi. iya Kota Bumi. Iya. Pas saya waktu itu di sini kalau nggak salah ya saya cerita tentang mutilasi Sri itu ya. Nggak tahu dah. Iya, waktu itu pernah saya Emang bahas. iya? Iya. Oh, Nah, setelah itu dia notice, lu yang kisah di OTM itu tetangga kampung gua katanya. Yang bener, Bang, iya. Yuk, akhirnya investigasi tuh Bang Nardi ke sana. Bener-bener tetangganya Om Jack. Iya, nanti videonya saya TKP-nya saya videoin gitu, terus saya silaturahim sama warga situ dan cerita warga situ itu pahanya nggak diketemuin Bang Nardi. Nah, kejadian itu mau Lebaran. Ternyata pahanya itu oleh istrinya, oleh yang mutilasi itu dijadikan rendang dan dibagikan ke tetangga Bang Nardi. Itu daging manusia ya? Daging manusia. Itulah manusia itu kadang-kadang bisa lebih jahat daripada setan, daripada jin. Iya bener-bener. Itu sih parah banget ya. Iya. Nah, balik lagi ke cerita nih Om. Om Chandra kan udah sering banget ya. Maksudnya memiliki beberapa pengalaman dari profesi nih Om ya. Entah itu dari tahun berapa Om kalau boleh tahu? Tahun 95 lah. Dari tahun 95 itu udah mempelajari tentang pemandian jenazah. Iya. Oke, sampai sekarang. Sampai detik ini pun masih Om. Ya hobi Bang Nardi, susah. Nah Om, itu kan ilmu itu kan susah banget ya. Maksudnya harus mempunyai mental yang kuat. Entah itu jadi supir ambulan, entah itu jadi pemandi jenazah, pokoknya berhubungan dengan mayat lah. Entah itu dari dokter forensik dan segala macam, bedah dan lain sebagainya, itu kan harus benar-benar bisa dibilang orang takut nggak boleh lah ya. Iya. Ya kan? Nah, itu gimana sih Om Chandra ini bisa sekuat itu, dan teman-teman kayak supir ambulan atau yang lain-lain tuh kok bisa punya mental baja seperti itu? Soalnya kan namanya manusia. Iya. Pasti kan rasa takut, panik itu kan pasti ada Om. Ya, jadi perawat jenazah seperti saya atau kalau supir ambulan enggak ya, itu perawat jenazah seperti saya atau perawat forensik itu cuma 3 yang harus dihilangkan. Pertama, rasa takut. Kedua, rasa geli. Ketiga, rasa nggak tega. Kalau salah satu itu punya rasa itu, pensiun buru-buru. Apalagi kalau ngeliat darah. Iya, karena ada orang lihat darah langsung lemas. Iya. Nah, itu harus dihilangkan. Saya sendiri menangani masalah itu 3 itu nggak sekonyong-konyong langsung brok jadi gitu, nggak. Ada tahapan-tahapannya. Saya juga diajarkan guru-guru saya untuk menangani jenazah ada tahapan-tahapannya sampai saya berani. Dulu saya penakut Bang Nardi. Serius. Saya ngeliat jenazah aja takut. Tapi dengan sering waktu berjalan, saya dari mulai melihat dulu, bantu siram, baru megang, baru memandikan sendiri, itu bertahap. Sehingga terbiasa sampai sekarang. Dan untuk menangani godaan-godaan jin yang tidak bertanggung jawab, sehingga untuk mencegah saya berbuat baik atau fardu kifayahnya Allah, itu juga bertahap Bang Nardi. Nggak bisa langsung, gue bisa ngadepin jin. Enggak. Itu bertahap. Dan memang banyaklah pemandi jenazah tuh diganggu oleh jin-jin yang nggak bertanggung jawab. Yang menyerupai ya, iya, almarhum ini. Itu ya? banyak. Tapi biasanya kalau korinnya yang benar, dia mengucapkan terima kasih ketika menemui kita atau dalam mimpi gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalnya tentang arwah gentayangan ya Om, itu gimana sih Om penjelasannya Om? Arwah gentayangan dalam Al-Quran disebutkan wayas alunaka aniruh kulli ruhi min amri robi. Wahai Muhammad, kata Allah dalam Al-Quran, kalau ada yang bertanya tentang ruh, katakan kulli, katakan ruh itu urusanku, kata Allah. Jadi nggak ada yang namanya arwah gentayangan. Itu jin korin yang menyerupai ya? Benar. Jin korin atau jin kafir yang untuk menyesatkan pemberikan manusia. Oke, jin korin sama jin kafir ini berbeda? Beda. Satu jenis tapi berbeda. Tujuannya? Iya. Jin dalam hadis Rasulullah sendiri dikatakan ketika umat manusia itu dilahirkan berbarengan, dilahirkan juga dengan
Korin. Oke. Tapi bukan disebut jin pada waktu itu. Korin. Korin itu masdarnya awal katanya dari bahasa Arab akrob, atau yang di bahasa Indonesia kan akrab. Iya, iya, iya. Nah itu jadi spesifiknya benar-benar persis sama kita. Gitu. Beda dengan jin yang diciptakan sama Allah yang dari api gitu. Itu beda. Itu jin kafir. Jin itu ada yang kafir, ada yang muslim. Oke. Gitu. Yang muslim itu dia tidak berani melanggar batasan atau hijab yang diberikan oleh Allah. Oke, batasan ya. Iya, Jar. dia nggak mau terlihat sama manusia, nggak mau. Tetapi yang sering menampakkan manusia kepada manusia untuk menyesatkan manusia adalah jin kafir. Itu mau berbentuk dia kayak kiai, kayak apa, itu jin kafir udah. Oke, selalu menyerupai ya. Iya. Bentuk ya. Tapi yang aneh ini bisa berbentuk, Om. Iya, jin itu bisa dilihat oleh manusia ketika dia menjelma. Jadi manusia itu nggak bisa melihat bentuk asli jin kecuali Nabi. Dia menjelma baru bisa. Oke, makanya rata-rata orang tuh yang melihat asap, Iya. terus seperti segala Iya, macam. dan orang seperti orang yang meninggal gitu. Iya. Kadang gini, ya seperti kuntilanak gitu. Katanya orang yang meninggalnya melahirkan beranak gitu, jadi kuntilanak. Itu kan udah memfitnah yang meninggal. Iya, benar. Iya kan? Berkat kerjaan jin ini nih. Ya kan menyerupai adanya yang meninggal. Oh, dia meninggalnya karena melahirkan jadi kuntilanak. Iya. Dan jadi permasalahan kuntilanak nggak ada ininya, kuncupnya. Kan dari agama Islam pun kalau dikuburkan ya, maksudnya di kain kafanin kan berbentuk pocong ya. Iya. Nah itu kok bisa lepas gitu, jadi berbentuk kuntilanak. Walau alam ya, tapi jin itu bisa lah menyerupai itu. Tapi yang pasti jasad atau arwah yang meninggal itu nggak bakal bisa balik lagi. Karena itu udah urusan Allah, udah pertanggungjawabannya sama Allah. Iya. Beda hal sama orang yang pernah mengalami mati suri ya. Nah, Beda hal itu ya. gitu. Ya, Dia meninggal karena emang belum waktunya, makanya bisa dibalikin lagi. Iya. Walau alam itu ya. mati suri. Jadi ada penjelasan medisnya mati suri. Oh ada juga. Ada. Kenapa ketika orang meninggal di rumah sakit sebelum 2 jam itu belum bisa ditarik? Sebelum 2 jam. Iya, ketika sudah 2 jam baru bisa. Sebab secanggih apapun alat medis tidak bisa mendeteksi suatu kematian. Satu, gelombang elektromagnetik di otak kecil ketika kita meninggal 2 jam tuh masih ada hidup tuh, denyutnya tret. Kalau kita nyambung terus, nah kita hidup lagi, itu dinamakan mati suri. Tapi dalam 2 jam itu arwah kita gitu, roh kita itu memang bisa mengalami hal-hal perjalanan spiritual, Bang Nardi. Seperti ada kan cerita yang dia melihat surga, neraka, dan memang itu perjalanan spiritual rohnya dia untuk menuju ke hariban Allah. Ternyata belum waktunya nih, balik lagi dia. Iya. Oke, nah Om, selama menangani jenazah nih, dari awal sampai saat ini, pernah nggak sih ketika Om Chandra mau memandikan salah satu jenazah yang udah klaim bahwa dia udah meninggal? Iya. Ya. Nah, ketika Om Chandra ini mau memandikan jenazah tersebut, tiba-tiba jenazah tersebut itu bisa dibilang bergerak atau bangun lagi tuh. Pernah nggak sih, Om? Ini Bang Nardi kayak punya six sense nih. Nggak, soalnya kan Om Chandra itu udah lama banget ya, maksudnya dari beberapa tahun ya. Iya. Sampai sekarang itu udah 30 tahun ya. 30 tahun terjun sebagai profesi pemandi jenazah. Iya. Dari ribuan jenazah ya tangani hanya 1, Bang Nardi. Dari sekian banyak jenazah. Iya. Waktu itu ada tetangga saya. Waktu itu saya habis tugas dari rumah sakit, dinas malam. Biasa saya pulang habis subuh, saya tidur. Habis subuh, diketok lah rumah. Assalamualaikum. Ya ada apa? Bapak meninggal, kebetulan rumah saya. Tahu kan daerah rumah saya tuh. Itu agak ke atas tuh Bang Nardi. Iya. Agak ke atas, dia di bawah. Bapak meninggal, tolong mandiin Bang Chandra.
Kapan? Baru 15 menit. Ah, gue nggak mau ah. Ntar tunggu 2 jam. Tunggu apa namanya? Ini medis. Ini dulu apa namanya? Medis periksa dulu. Berarti dia posisi lagi di rumah nih. Iya, itu diklaim oleh keluarganya dia meninggal. Karena udah nggak ada denyut nadinya, Iya. sama udah nggak ada napasnya. Dengan memaksa, tolong periksa dulu. Saya periksa dong. Setelah saya periksa, denyutnya nggak ada Bang Nardi. Denyut nadi leher, tangan, kaki, ini nggak ada. Pas saya buka matanya, kayak masih ada cahaya kehidupan. Maksudnya gimana? Beda, mata yang orang meninggal tuh agak buram. Kalau ini bening dia. Masih ada air-airnya gitu? Iya, pokoknya masih bening lah. Saya bilang, saya nggak berani. Tunggu 2 jam baru saya mandiin. Nggak apa-apa Bang, kuburnya di wakaf ini, nggak di TPU pemerintah. Saya tetap nggak berani. Dilalah, adalah kisaran 40 menitan lah. Bangun lagi, sadar dia. Maksudnya? Bangun lagi. Ini kenapa rame-rame katanya. Tuh orang-orang kaget. Saya cuma nyebut alhamdulillah. Berarti dugaan saya benar. Berarti beliau itu kenapa tuh kalau kayak gitu? Ya, seperti itu tadi. Berarti otak kecilnya itu, apa namanya? Otak kecilnya itu belum mati, Bang Nardi. Tapi kalau misalnya kayak gitu bisa dibilang mati suri nggak sih? Bisa. Dan anehnya lagi, terus kan udah lama tahunan ya, dia masih hidup tuh. Pas kita lagi kumpul-kumpul, dia orang Pemalang, Bang Nardi. Dia bilang begini, nanti kalau saya meninggal nih, Chandra nih yang mandiin, jangan orang lain gitu. Oh, pesan. Pesan dia, udah di depan anak cucunya ya. Terus seminggu kemudian dia pulang. Ke Pemalang. Pulang lah, dia mau hidup di sana. Dan sebulan kemudian meninggal, saya ke sana memandikan karena Beneran meninggal? meninggal. Dia tahu dia mau meninggal, berpesan sama saya. Itu luar biasa. Salah satu orang alim yang ciri-ciri orang alim adalah tahu kapan dia mau meninggal. Oke. Wah, ini ilmunya banyak banget sih. Kalau misalnya yang nggak nyampe, mending skip aja ya. Ya, Bang Nardi kan tukang ngorek saya. Dia OTM ini salah satu channel yang bisa manggil saya dengan mendadak, Bang Nardi. Enggak, soalnya kan kita mau tahu sama beberapa cerita dari Om Chandra nih. Soalnya Om Chandra ini banyak banget lah ilmunya yang harus kita telusurin gitu, Om. Tuh. Nah, Om, ini kan Om cerita tentang almarhum yang katanya menjadi tumbal dari pesugihan dari si bapaknya nih ya. Dan ternyata tidak. Semua itu emang karena dia punya penyakit. Iya. Terkena penyakit demam berdarah ya. Tapi makanya kalau misalnya orang meninggal ya benar-benar harus diklaim dulu secara logika Om ya. Benar. Jangan langsung asal nebak ya. Oh, ini dia tumbal tiba-tiba nih. meninggal nih jadi tumbal nih. Ini disantet nih. Iya, ini disantet. Kayak disantet juga ketika saya otopsi, ketika sudah ditarik di forensik, ada beberapa jenazah ya, tapi nggak ini. Nah itu kalau disantet kan maksudnya paku masuk ke dalam tubuh. Iya, gitu kan. di USG ada, di scan tuh ada. Dan ketika pernah saya otopsi salah satu jenazah karena permintaan Itu keluarga. tahun dulu. 2005-an lah. Oh, udah lama banget ya. Ya 2005-an. Pas saya bedah gitu, itu di ususnya ada semacam kayak Jarum. patahan cutter yang udah bekarat. Kalau misalnya kayak gitu, maksudnya apakah dia dulu pernah kayak ketelan gitu sih Om? Gitu nggak sih? Kebanyakan santet itu kan permainan jin juga sebenarnya Bang Nardi. Jadi benda itu dimasukkan ke dimensi jin dulu, Baru dimasukin ke tubuh ke manusia. tubuh manusia. Makanya orang kesantet itu penanganannya ada 2. Jangan non medis aja, medisnya perlu juga. Oh. Karena organnya udah diacak-acak nih Bang Nardi. Kalau non medis aja kan enggak. Iya. Berarti Biar seimbang ya. biar seimbang. Medis sama non medis. Iya, karena Jangan langsung non medis aja. benar, karena organ tubuhnya sudah sudah diacak-acak kan. Ada orang kesantet muntah darah. Iya, benar. Nah, itu karena salah satu organ tubuhnya rusak. Itu JJ muntah darah kemarin. Iya beneran. Iya, benar-benar.
Udah ruqyah. Wah, Muntah darah. Tapi gue nggak tahu emang karena sugestinya dia gitu kan sampai bisa muntah darah ataukah apa ya? Itu permainan dia gitu. Jadi dia punya pil darah gitu. iya pil darah jadi dimuntahin gitu. Gue nggak tahu Iya. gitu kan. Memang untuk orang yang tidak percaya, tidak menyaksikan sendiri, dia bilang, oh ini halu nih orang nih. Gitu. Nggak ada yang begitu. Dan Tapi pas kemarin dikasih videonya tuh sama JJ, wah bener. Wah, kok bisa ya? Jadi maksudnya ada pertanyaan ya, oh kok bisa gitu. ya, kalau sebenarnya kalau ruqyah itu sama sih, hampir sama dengan hipnosis. bagi saya. Oke, sugesti ya. Iya, sugesti. Pertama ada talk interview dulu, terus dipining. Itu ada tahapan-tahapan yang mana? Berarti 11-12 sama pesulap juga ya? Iyalah. Nggak jauh berarti ilmunya. Magic kayak begitu-gitu aja ya? Itu awalnya kan bermuara di situ juga, Bang Nardi. Itu pecahan. Oke nih. Wah, nih good banget sih Om Chandra. Om, sekali lagi terima kasih Om. Sama-sama, Dan di sini Bang Nardi. sebenarnya saya ini punya ini Om, punya ilmu magic Om. Begitu. Iya. Jadi ini kan tangan nih Om ya. Nah kalau misalnya digini nih, tuh kan kelipat tuh jadi tuh. Iya benar, itu magic tuh. Oke Om Chandra, terima kasih nih Om. Sama-sama, Sekali lagi Om, benar. udah mau menceritakan tentang pengalamannya ketika membantu salah satu jenazah yang diduga terkena tumbal dari pesugihan ayahnya dan ternyata tidak ya semua itu ya ketika dicek. Om, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan buat temen-temen yang nonton cerita dari Om Chandra. Silakan Om. Ya, pesan saya cuma satu, ketika mau memulai usaha, itu luruskan niat kepada Allah dan jangan pernah bersekutu dengan makhluk lainnya. Itu aja. Ya, harus pede, harus yakin gitu bahwa saya ini usaha akan berhasil gitu Bang Nandi. Jangan down duluan ya. Jangan down duluan. Apalagi kalau misalnya dari awal udah make-make begitu. Wah, udah nggak bener tuh. Parah banget sih. Oke, ada lagi Om? Udah. Oke, mungkin itu aja. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.